anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita masih belajar tentang bentuk aljabar. Hari ini kita akan masuk pada subbab kedua, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita akan belajar tentang suku-suku sejenis, serta penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita masuk pada pembelajaran suku-suku sejenis. Pengertian suku-suku sejenis itu adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Misalkan pada 4x kuadrat dan 3x kuadrat. Ini merupakan suku sejenis, ya, karena mempunyai variabel yang sama, yaitu x, dan pangkat yang sama, yaitu 2. Contoh lainnya adalah z dengan negatif z, ya. Ini merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu z, dan pangkat yang sama, yaitu 1. Ya, karena pangkatnya itu pangkat 1, maka pada bilangannya tidak usah ditulis. Kecuali kalau pangkatnya negatif 1. Ya, kalau pangkat negatif 1 itu harus ditulis. Misalnya, A pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 1, dan negatif 2, X pangkat negatif 1. Contoh lainnya, misalkan 5Y pangkat 3 dengan 5Y pangkat 2. Itu merupakan suku tak sejenis, ya. Jadi meskipun variabelnya sudah sama, yaitu Y, tetapi pangkatnya berbeda, ya. Ada pangkat 3 dan pangkat 2. Jadi pangkatnya tidak sama, sehingga itu merupakan suku tak sejenis. Kemudian ada negatif x kuadrat dengan negatif 2y kuadrat. Ini juga merupakan suku tak sejenis, ya, karena variabelnya tidak sama, ya, x dengan y, meskipun pangkatnya sama. Untuk lebih memahami lagi, kita masuk ke contoh soal. Kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Di situ Ibu berikan 3 contoh soal ya. Kita bahas untuk soal nomor 1. Di situ diberikan soal negatif X ditambah 2X ditambah 4 dikurangi 3. Maka untuk menyelesaikannya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Ya, pada soal nomor 1 di situ kebetulan sudah dikelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Suku yang sama dengan variabel X dan konstantanya. Kemudian kita tinggal hitung ya, negatif X ditambah 2X itu bisa diubah menjadi negatif 1 ditambah 2X sama dengan 1X ya, atau bisa ditulis saja dengan X. Lalu positif 4 dikurangi 3 ya, itu tetap menjadi positif 4 dikurangi 3 sama dengan 1 ya. Sehingga negatif X ditambah 2X ditambah 4 dikurangi 3 apabila disederhanakan menjadi X ditambah 1. Kemudian yang nomor 2, 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat ditambah x dikurangi 3 sama dengan, kita samakan dulu suku-suku yang sejenis ya, dikelompokkan dulu, yaitu 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat. Baru kemudian dituliskan positif x dikurangi 3 ya. 2 ditambah 5x kuadrat
itu sama dengan 7x kuadrat. Ya, sehingga 2x kuadrat ditambah 5x kuadrat ditambah x dikurangi 3 apabila disederhanakan menjadi 7x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Kemudian soal yang ketiga, y pangkat 3 ditambah 2y kuadrat dikurangi y ditambah 2. Ya, untuk soal nomor 3 ini tidak dapat disederhanakan ya, karena masing-masing memiliki suku tak sejenis ya. Jadi yang nomor 3 ini tetap ya. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah y pangkat 3 ditambah 2y kuadrat dikurangi y ditambah 2. Untuk lebih paham lagi, Ibu akan berikan contoh soal cerita. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Waduri hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang A, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Pertama kita jawab terlebih dahulu untuk yang 1A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Ya, untuk 1A diketahui X itu adalah massa tiap karung beras. Lalu pedagang beras Pasean memesan 15 karung beras dan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Ya, lalu yang ditanyakan adalah total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Ya, dinyatakan dalam bentuk aljabar. Maka kita tuliskan 15 karung beras dan 20 karung beras ya. Karung beras dimisalkan X, sehingga 15X ditambah 20X itu sama dengan 35X. Sehingga total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah sebanyak 35 karung beras. Kemudian untuk yang 1B, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Kita tulis diketahuinya. X adalah massa tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung saja. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Kemudian ditanyakan, nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pelanggan pasar Pasean saja. Ya, lalu kita tuliskan ya. Berarti 17 karung beras dikurangi 15 karung beras. Ya. Atau 17X dikurangi 15X. Hasilnya adalah 2X. Ya, jadi sisa beras yang dimiliki Pak Maduri adalah sebanyak 2 karung beras. Kemudian untuk yang 1C, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Kita tulis diketahuinya. Yang pertama, X adalah massa tiap karung beras. Yang kedua, beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Lalu yang ketiga, pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras.
Yang ditanyakan adalah kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Ya, maka kita tuliskan berarti ya 17 karung beras dikurangi 20 karung beras ya, atau 17X dikurangi 20X, sehingga hasilnya adalah negatif 3X. Maka kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar Waru adalah 3 karung beras ya, atau negatif 3X. Pada soal cerita tersebut terdapat operasi antara dua bentuk aljabar, yaitu yang A, penjumlahan 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Yang B, pengurangan 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Yang C, pengurangan 17X dikurangi 20X sama dengan negatif 3X. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Maka cara penyelesaiannya yang pertama adalah dijabarkan terlebih dahulu. Ya, jadi 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis. Ya, menjadi 7A ditambah 8A ditambah 4B ditambah negatif 6B. Kemudian kita operasikan suku sejenis. Ya, menjadi 15A ditambah negatif 2B. Setelah itu kita sederhanakan ya, menjadi 15A dikurangi 2B. Contoh soal yang kedua. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Maka penyelesaiannya adalah dijabarkan terlebih dahulu ya. 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi negatif 6B. Setelah itu kumpulkan suku yang sejenis ya. 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Ya, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Setelah itu kita operasikan suku yang sejenis ya. 7A dikurangi 8A itu sama dengan negatif A. 4B ditambah 6B sama dengan positif 10B. Ya, jadi untuk contoh soal yang kedua ini hasilnya adalah negatif A ditambah 10B. Contoh soal yang ketiga. Tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Maka cara penyelesaiannya adalah sama seperti dua contoh soal di atas. Dua contoh soal sebelumnya ya, kita jabarkan terlebih dahulu. 16A dikurangi 12B ditambah 4 ditambah 5A ditambah negatif 9B ditambah 2C. Setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis ya. 16A ditambah 5A dikurangi 12B dikurangi 9B ya, karena positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, ditambah 2C ditambah 4. Setelah itu kita operasikan suku sejenis ya, jadi 21A dikurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Contoh soal yang keempat, kurangkan 3X ditambah 4Y dengan 5X dikurangi 6Y. Maka penyelesaiannya adalah pertama-tama kita jabarkan berdasarkan soal ya. Jadi 3X ditambah 4Y dikurangi 5X ditambah 6Y. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis.
3x dikurangi 5x ditambah 4y ditambah 6y. Setelah itu kita operasikan suku sejenis menjadi negatif 2x ditambah 10y. Contoh yang kelima, kurangkan 2p dikurangi 5 dari 10p ditambah 11. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah menjabarkan berdasarkan soal ya. Jadi 10p ditambah 11 dikurangi 2p ditambah 5. Kemudian kita kumpulkan suku sejenisnya. 10p dikurangi 2p ditambah 11 ditambah 5. Setelah itu kita operasikan suku sejenisnya menjadi 8p ditambah 16. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan dengan baik. Terima kasih.